Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cak, halo Neng. Piye opo kabare? Nggawa gedang digawe rujak. Selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji. Wani. Wani. Baik kan pajak, jumpa dengan saya Dini, penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Di edisi podcast Cak Pajak kali ini akan membahas tentang e-katalog versi 6, yaitu sebuah platform belanja maupun pengadaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga setingkat kementerian, dan pemerintah daerah. Untuk itu sudah hadir bersama saya di sini sebagai narasumber, lebih tepatnya senior saya, penyuluh juga di Kanwil DJP Jawa Timur 1, yaitu Mas Yani. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Dini, senang sekali bisa menyapa kawan pajak semuanya Mbak Dini ya. Iya. Gini Mas, seperti yang kita tahu ini kan e-katalog versi 6 kan sudah diterapkan di awal tahun 2025. Minta tolong dijelaskan e-katalog versi 6 itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mbak Dini dan juga kawan pajak seluruhnya. Jadi e-katalog versi 6 ya, atau kita sebut Inaprok ya, boleh Inaprok gitu ya. Oke. Jadi adalah platform pengadaan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Jadi ini adalah penggunanya adalah instansi pemerintah Mbak Dini, baik itu kementerian, lembaga setingkat kementerian, termasuk instansi pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota, yang menggunakan sumber dana dari APBN maupun APBD. Oke. Nah, bedanya adalah Inaprok atau e-katalog versi 6 ini mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Mbak Dini. Lalu perbedaan yang signifikan antara e-katalog versi 6 atau Inaprok ini dengan e-katalog yang sebelumnya, yaitu yang versi 5 itu apa Mas? Ada beberapa ya, menarik ya. Jadi kalau e-katalog versi 6 dengan e-katalog yang sebelumnya versi 5 ada beberapa perbedaan yang lebih baik ya, cara lebih baik ya. Yang pertama adalah proses pembayaran langsung. Kalau di sebelumnya di versi 5 itu tidak sampai dengan pembayaran, artinya di versi 6 ini sebelumnya itu kan berakhir di penawaran sama pemilihan harga. Kalau di e-katalog versi 6 itu sampai dengan pembayaran. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penawaran terbuka, di mana ada negosiasi ya, atau penawaran harga antara penyedia atau merchant dengan instansi pemerintah. Oh, berarti sebelum ada transaksi itu Betul, ada negosiasi dulu ya? Ya kan pajak. Jadi ada apa negosiasi itu adalah penawaran harga terkait dengan harga barang, kemudian biaya kirim dan biaya lain yang ditagihkan. Yang kemudian tata kelola yang lebih sederhana. Artinya apa? Kalau teman-teman atau kawan pajak melihat pada e-katalog versi 6, tampilnya lebih bagus. Jadi dari sisi mencari harga barang, membandingkan harga dan produk itu lebih enak Pak Dini. Ya, yang berikutnya adalah sudah terintegrasi dengan sistem keuangan. Sistem keuangan apa kawan pajak? Itu sistem keuangan negara, di mana kawan pajak baik itu sistem pengguna maupun penyedia itu bisa melihat nih progresnya seperti apa. Apakah baru dipesan? Apakah sudah dibayar? Nah, sampai keluar invoice kali ini. Jadi itu yang terintegrasi. Berarti bisa di-trace gitu ya Bisa, Pak? bisa di-tracing. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan transaksi. Karena kita juga mengetahui bahwa transaksi digital itu harus aman, Mbak Dini. Iya. Jadi teman-teman nanti bisa memastikan bahwa itu aman. Dari mana? Ada verifikasi 2 langkah yang lazim ya digunakan di digital. Yang kedua adalah enkripsi data, sehingga benar-benar datanya terjamin, terlindungi, Mbak Dini. Gitu. Berarti e-katalog versi 6 ini hadir dengan fitur-fitur yang lebih baik yang mendukung pengadaan yang lebih transparan dan kompetitif ya Mas ya? Betul sekali. Oke, lalu untuk alur belanja di e-katalog versi 6 ini seperti apa? Oke, kawan pajak bisa saya jelaskan gini, mekanisme belanjanya itu yang pertama Mbak Dini ya, instansi pemerintah selaku pengguna jasa, barang dan jasa itu adalah melakukan belanja. Diawali dengan mencari barang jasa, harga segala macam, di mana ada proses negosiasi harga juga di sana kan. Ketika udah ketemu nih, dia order nih Mbak, dia order, kemudian setelah order jadi, maka e-katalog versi 6 atau platform e-katalog versi 6 atau Inaprok itu mengeluarkan invoice ya. Setelah sudah deal ya dengan harganya itu ya. Invoice atas nama siapa? Atas nama merchant atau penyedia, dengan pembelinya adalah instansi pemerintah. Sudah, setelah invoice diterima, instansi pemerintah melakukan pembayaran melalui Inaprok atau e-katalog versi 6. Ya, keluar invoice tadi ya.
Kemudian uangnya diterima dulu oleh platform, Mbak Dini, nggak langsung penyedia. Oh, gitu. Ya, ditampung oleh pengelola dulu, pengelola aplikasi, kemudian uangnya diteruskan, baru diteruskan kepada merchant atau penyedia. Tapi, ya ini teman-teman pajak, tapi setelah dikurangi atau dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Sudah ya, sama itu ya. Kemudian atas pemungutan tadi, Mbak Dini, Inaprok atau e-Katalog versi 6 dalam PT Telkom Indonesia melakukan penyetoran PPh pasal 22 dan PPN 11% serta melakukan pelaporan. Pelaporan apa? Pertama, atas PPN dilaporkan sebagai SPT masa PPN 1107 put. Ya, ada putnya ya, karena untuk WAPU ya. Dan SPT masa unifikasi untuk pasal 22-nya kepada laman DJP atau Kortex saat ini. Nah, begitu kurang lebih. Berarti ada 5 tahap ya. Si marketplace ini kayak jadi perantara antara instansi pemerintah dengan penyedia barangnya. Benar tadi sekali, ya, Mbak Dini. Jadi semuanya harus lewat marketplace-nya dulu, baru nanti marketplace nanti dilanjutkan ke penyedia. Begitu juga sebaliknya, perantara. Seperti itu ya, sebagai perantara. Baik. Kalau berdasarkan mekanisme tersebut, bagaimana aspek perpajakannya, Mas? Nah, ini yang menarik, Mbak Dini. Kalau melihat mekanisme dari rangkaian 5 rangkaian tadi ya, 1 sampai 5 tadi, maka kalau kita merujuk pada regulasi perpajakan, maka dia merujuk pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 58 tahun 2022, di mana WAPU-nya ditunjuk sebagai pemungut. WAPU-nya siapa? Yaitu pengelola e-Katalog versi 6 atau Inaprok, yaitu PT Telkom Indonesia. Gitu Mbak Dini, PMK 58 tahun 2022. Saya tegaskan lagi seperti itu. Berarti bukan bendahara yang memungut ya? Nah, ini menarik. Nah, jadi kalau tadi kan dijelaskan PT Telkom yang memungut PPh pasal 22 dan PPN. Nah, ini artinya apakah bendahara sudah tidak lagi memungut PPh dan PPN tersebut? Oke. Jadi kawan pajak ya, saya jelaskan. Jadi mekanisme belanja lewat e-Katalog versi 6 atau Inaprok ini, ketika kawan pajak terutama instansi pemerintah ya, kita ngomongin instansi pemerintah, menggunakan belanja menggunakan dana UP, uang persediaan, atau KKPD, yaitu kartu kredit pemerintah daerah, maka mekanisme pemungutannya, penyetorannya, pelaporan oleh Inaprok atau PT Telkom, bukan lagi bendahara pemerintah. Jadi artinya di sini saya tegaskan lagi, ketika menggunakan UP atau KKPD, pelaporan pemungutannya bukan lagi di bendahara pemerintah, Mbak Dini, tapi di PT Telkom Indonesia selaku pengelola e-Katalog versi 6. Jadi berpindah ya. Gitu. Jadi kalau sebelumnya bendahara sebagai pemungut PPh maupun PPN, di e-Katalog versi 6 ini berarti PT Telkom yang memungut PPh dan PPN-nya. Benar. Nah, PPh-nya ini kan pasal 22 ya, Mas? Iya, benar. Nah, apakah itu berlaku hanya untuk barang saja atau juga termasuk untuk jasa? Kalau misalnya bendahara melakukan pengadaan jasa, bagaimana PPh-nya? Contohnya misalnya juga ada melakukan pengadaan misalnya sewa tanah atau bangunan seperti itu. Coba tolong jelaskan. Jadi mungkin kawan pajak terutama bendahara nih Mbak Dini ya, bendahara pemerintah yang saat ini sedang bertugas. Jadi benar sekali saya tadi sudah menyampaikan, PPh-nya kok pasal 22 aja Mas yang disebut, nggak ada pasal 23 kah gitu ya. Jadi apakah cuma bisa pengadaan barang aja? Enggak kawan pajak, terutama kawan-kawan bendahara. Jadi e-Katalog versi 6 ini juga bisa melayani pengadaan jasa teman-teman, bukan hanya barang. Selama ini kan kalau pasal 22 identik dengan pengadaan barang ya. Ternyata bisa loh, di e-Katalog versi 6 itu bisa belanja jasa. Jadi cuman ketika kawan-kawan belanja barang maupun jasa tidak dibedakan menjadi pasal 23, 4 ayat 2, seluruhnya menjadi pasal 22 Mbak Dini. Jadi misalkan sebelumnya menggunakan jasa sewa bangunan gitu ya. Kan mengacu pada ketentuan PP 34 tahun 2017 ya, atau jasa konstruksi menggunakan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 gitu ya, di mana tarifnya khusus gitu ya. Misalkan terkait dengan sewa tanah bangunan gitu kawan pajak, itu kan dipotong PPh 4 ayat 2 10%. Nah, ternyata di sini kok dipungut 22 gitu kan, selisih kan Mbak Dini ya. Tarifnya 22 ini kan 0,5%. Ini ternyata sewa lah, bagaimana pengenaannya gitu ya. Nah, itu gimana? Harusnya kan bayarnya dipotongnya 10%, tapi kurang kan tuh Mas Dani gitu ya. Iya, PP 22 cuma 0,5%. Jadi yang menjadi titik perhatian kawan pajak adalah ini nggak hilang kewajibannya Mbak Dini. Tetap ada 10%, tapi WAPU dalam hal ini PT Telkom tetap memungut pasal 22 0,5%.
Tapi karena sewa tanah bangunan tadi ada ketentuan khusus, yaitu PP 34 tahun 2017, di mana tarifnya adalah 10%, maka merchant atau penyedia tadi wajib membayar selisihnya. Misal sewa tanah bangunan 10%, sudah dipungut PT Telkom 0,5. Nah, yang 9,5% tadi wajib disetorkan dan dilaporkan sendiri di SPT. Berarti sisa dari 0,5% tadi harus disetorkan sendiri oleh penyedia dan juga dilaporkan sendiri. Benar. Berarti butuh pengawasan lebih nih Mas ya di situ ya. Khusus untuk transaksi yang ada ketentuan final tersendiri. Contohnya konstruksi tadi Mbak Dini. Kemudian sewa tanah bangunan. Kalau yang lainnya tidak. Gitu Mbak Dini. Oke. Lalu apakah bisa Mas belanja di e-katalog versi 6 ini menggunakan sistem pembayaran langsung atau LS? Oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi karena produk pelayanan digital ini termasuk pengadaan barang jasa oleh instansi pemerintah ini juga harus mengikuti perkembangan zaman, ternyata di Inaprok atau e-katalog versi 6 ini juga bisa melayani pengadaan barang jasa dengan menggunakan LS Pak Dini. Kalau tadi di depan tadi saya nyampaikan dengan menggunakan UP pempersediaan, dengan menggunakan KKPD, kartu pemerintah daerah. Tapi ternyata juga bisa LS. Tapi ada tapinya nih. Tapi lagi gitu ya. Tapi karena ini kan bendera pemerintah harus tahu nih. Jadi tapinya adalah mekanisme pemungutan PPN-nya dan PPN-nya beda Mbak Dini. Jadi kalau kawan pajak belanja menggunakan dana LS di Inaprok, itu nanti invoice-nya beda. Bentuknya sama, tapi sumber dananya beda. Misalkan nanti invoice kawan pajak ya, invoice-nya dari LS atau UP atau KKPD akan muncul, yaitu sumber dana UP, sumber dana KKPD, maka pemungutnya adalah PT Telkom. Berarti sumber dananya itu akan muncul di invoice-nya itu ya? Ada muncul di invoice-nya. Nah, ketika dia UP dan KKPD, maka seperti yang saya jelaskan tadi, kewenangan pemungutan, kewenangan pelaporan dan penyetoran ada di PT Telkom selaku pengelola Inaprok. Itu yang pertama. Berarti tadi saya sebutkan bahwasanya tunduk pada PMK nomor 58 tahun 2022. Nah, pertanyaan tadi datang lagi nih. Kalau pakai LS. Nah, pakai LS beda. Kalau pakai LS di invoice-nya kawan pajak muncul sumber dana LS. LS itu kan ada juga mekanisme SPM, SP2D segala macam. Maka kawan pajak yang mohon diperhatikan ya. Jadi kalau pakai LS itu nanti menggunakan PMK 59 Mbak Dini tahun 2022. Beda ya. Kalau tadi pakai PMK 58. Kalau UP sama KKPD pakai PMK 58. Kali ini pakai PMK 59. Apa itu artinya? Yang memungut bukan lagi PT Telkom. Yang memungut adalah bendahara. Seperti belanja umumnya. Nah, kemudian kalau tadi saya ulangi lagi, kalau pakai PMK 58 di mana dipungut Telkom kawan pajak untuk UP dan KKPD, invoice tadi berlaku sebagai bukti potong atau bukti pungut maupun dipersamakan dengan faktur. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur. Kalau misalnya tadi menggunakan UP atau KKPD, invoice-nya dokumennya dipersamakan dengan faktur. Kalau menggunakan LS gimana? Kalau menggunakan LS, meskipun ada invoice, tapi dia penyedia wajib nerbitin faktur pajak. Dengan kode berapa? 02. Kalau belanjanya di atas 2 juta lebih, tunduk pada ketentuan PMK 59 tahun 2022. Jadi yang jadi perhatian. Nah, terus pasal 22-nya berapa? Apakah 0,5? Tidak. Jadi jenis pajaknya pun mengikuti jenis pengadaan barang dan jasa. Misalkan LS-nya tadi adalah pengadaan komputer gitu ya. Berarti pasal 22 1,5. Beda ya? Beda. Kalau pakai UP dan KKPD tadi kan tarifnya semua 0,5%. Semua flat 0,5%. Tapi kalau selisih dibayar sendiri gitu ya. Kalau pakai LS beda, ngikuti ketentuan secara umum itu ya. Karena dia tunduk pada PMK 59. Kemudian misalkan dia belanja sewa tanah bangunan menjadi pasal 4 ayat 2. Tetap 10%. 10% gitu. Di mana pemungutan PPh dan PPN-nya sekarang ada di bendahara pemerintah kalau pakai LS. Yang lapor PPN PUT dan unifikasi juga instansi pemerintah. Juga bendaharanya ya. Jadi pesan saya ke kawan pajak Mbak Dini ya, kalau boleh saya pesan ya, pastikan dulu sumber dananya apa. Apakah UP dan KKPD? Apakah itu LS? Karena itu pengaruh kepada siapa yang mungut, siapa yang nyetor, siapa yang lapor. Jadi gitu, kalau bisa saya rangkum nih Mas ya, apabila pengadaannya menggunakan UP, KKPD,
itu nanti pemungutnya adalah PT Telkom. Betul. Dan tarifnya flat 0,5% untuk PPh-nya. Pasal 22. Pasal 22. Dan itu nanti invoice yang diterima oleh penyedia itu dianggap sebagai dokumen yang dibersamakan dengan faktur. Faktur pajak maupun bukti potong. Bukti pungut pasal 22. Berarti nanti yang lapor, yang setor pun juga PT Telkom sebagai pengelola katalog versi 6-nya. Tapi apabila bendahara melakukan pengadaan menggunakan pembayaran langsung atau LS, itu yang melakukan pemungutan adalah bendahara pemerintah. Dan pemungutannya tergantung pengadaannya apa. Benar, barang kan atau jasa. Tarifnya nggak flat lagi 0,5% ya Mas ya. Dan penyedia juga harus tetap menerbitkan faktur pajak gitu. Faktur pajaknya 02 karena penyerahan terhadap instansi pemerintah. Kalau belanja di atas 2 juta rupiah. Kalau di atas 2 juta. Iya. Okay. Apalagi nih Mas yang ingin disampaikan ke wajib pajak khususnya bendaharawan pemerintah ini. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di akhir tadi ya. Identifikasi dulu sumber dananya dulu apa, baru teman-teman kantor pajak bisa menentukan ini pemungutnya siapa. Jadi kalau tadi apakah pakai UP atau KKBD atau pakai LS. Karena itu akan menentukan pemungutnya siapa, jenis pajaknya apa, dan lapor sama store siapa. Kan ini. Gitu aja. Gampang nih ya. Iya. Tapi harus jeli juga ya. Biar nggak ada salah paham juga. Takutnya nanti kalau misalnya belanjanya menggunakan UP, KKBD tetap dan pemungutnya bendahara, itu kan salah ya Mas ya. Salah. Jadi harus jeli di situ ya. Betul. Menggunakan UP atau KKBD atau menggunakan LS karena sistemnya pun berbeda. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Yani atas penjelasannya yang sangat lengkap. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semua, terutama wajib pajak bendahara dalam melakukan pengadaan barang maupun jasa lewat e-katalog versi 6. Dan juga semoga bisa memberikan kemudahan bagi kawan pajak semua dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mau pantun dulu nih Mas? Boleh, silakan. Nanti bilang cakep ya. Oh siap. Naik becak ke Surabaya di sore hari. Cakep. Tidak lupa mampir ke Tunjungan Plaza. Artinya. Sekian podcast Cak Pajak kali ini. Nantikan kami di edisi selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.